Maka bukan hanya kita, saudaraku, dunia memperingati kematian Tuhan. Kira-kira 7 miliar penduduk dunia, 5.000 miliar memperingati kematian Tuhan. Hari ini adalah Jumat Agung, adalah peringatan kematian Tuhan Yesus. Pada abad pertama tahun 33 ini terjadinya, bermula daripada pengkhianatan salah seorang yang bernama Yudas Iskariot. Peristiwa ini, saudaraku, dialami oleh Yesus. Dia ditangkap, dia dianiaya, dia disiksa, disalibkan, bahkan mati untuk menebus seluruh dosa manusia. Dosa saya, dosa saudara, dosa kita sekalian. Inilah yang kita peringati hari ini, yang disebut Jumat Agung, saudara-saudara. Jumat Agung ini adalah satu di antara Trisuci, yaitu kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Dan sebagian umat Kristiani ada memperingati Kamis Suci, yaitu pada saat perjamuan Yesus, saudara-saudara. Nah, hari ini pun, saudaraku, kita memperingati kematian Tuhan. Dan di hadapan kita ada tubuh Tuhan Yesus, ada darah Tuhan Yesus. Dan sejenak, saudaraku, ini akan kita makan, ini akan kita minum, mengingat kematian Tuhan Yesus di dalam kaul Kalvari buat saudara dan bagi saya. Oleh karena itu, sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus ini, sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 19 ayat 28 sampai 37. Yohanes 19 ayat 28 sampai 37. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan kematian Yesus Jumat Agung ini, mari kita merenung betapa besar kasih Tuhan buat saudara dan buat saya. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan akan kita dengarkan dan terlebih dahulu kita baca. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Yohanes 19 ayat 28 sampai 37. 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus, di situ ada suatu bekas minum anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga barang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang kisau, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat itu tidak digantung pada kayu. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan menyayat
ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan seorang dan orang melihat hal itu sendiri, ia memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya apa yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula naskah yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mengatakan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sudah baca firman Tuhan, yang pertama Tuhan katakan sudah selesai. Dan yang kedua saudaraku, bahwa kaki Tuhan Yesus tidak dipatahkan, yang walaupun yang lain dipatahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kematiannya merupakan bukti kasih Allah kepada semua umat manusia. Bukti kasih Allah kepada semua umat manusia yang mengasihi kita, sehingga Dia rela memberikan nyawanya bagi penebusan dosa saudara dan dosa saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita perlu dari kematian Tuhan Yesus hari ini? Apa makna kematian Tuhan Yesus bagi saudara dan bagi saya? Atau apakah hanya memperingati begitu saja? Tentu sekali saudaraku tidak. Harus ada maknanya dalam kematian Tuhan Yesus bagi saya, bagi saudara. Tidak hanya memperingati begitu saja, tapi yang terutama saudaraku, apa makna kematian ini bagi kita? Hari ini saudaraku, dalam perayaan kematian Tuhan ini, 3 hal yang mau kita perhatikan bagi saudara dan bagi saya lewat kematian Tuhan Yesus, saudaraku. Yang pertama, kematian Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Memperdamaikan kita dengan Allah. Kita lihat ini dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Kolose yang pertama demikian dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata di perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan yang rusak oleh karena dosa kita, oleh karena pelanggaran manusia, oleh karena kejahatan manusia, maka saudaraku, waktu itu hubungan manusia dengan Allah tidak baik-baik saja. Maka ada putus hubungan, tidak ada hubungan lagi oleh karena dosa-dosa manusia itu. Tapi oleh karena kematian Tuhan Yesus, maka dipulihkan kembali oleh darah Yesus yang tercurah di Kalvari.
buat saudara dan buat saya dan buat kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dikatakan sebagai korban yang sempurna, korban yang kudus, korban yang tidak bercacat celah. Itulah sesungguhnya yang melepaskan saudara, melepaskan saya, melepaskan kita dari dosa-dosa kita yang begitu kotor, yang begitu hitam di hadapan Allah. Nah, kematian Tuhan inilah satu-satunya jalan untuk memulihkan kembali hubungan saya, hubungan saudara, hubungan manusia, hubungan orang Kristen kepada Allah di dalam surga. Maka hari ini yang kita peringati, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa kematian Kristus adalah kemenangan kita. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Dulunya kita diperbudak, dulunya kita diperhamba oleh dosa-dosa itu. Yang tadinya saudaraku, oleh karena perbudakan dosa itu saudaraku yang dikasih Tuhan, dosa kita dihapuskan dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Sungguh itu sukacita yang luar biasa bagi saudara dan bagi saya, bahwa Tuhan kembali mengasihi kita dan menerima kita sekalipun kita sudah berdosa, sekalipun kita sudah kotor, sekalipun kita sudah cacat di mata Tuhan. Tapi Tuhan terima kembali saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Dan itu terjadi bukan karena kepantaran kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagalan kita, tapi itu terjadi lewat kematian Yesus Kristus yang rela mati buat saudara dan buat saya, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, itu yang pertama yang kita ingat pada perayaan Jumat Agung ini, saudaraku, adalah kematian Kristus, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan memperdamaikan kita dengan Allah. Dan yang kedua, makna yang kedua, saudaraku, kematian Tuhan Yesus Kristus mengalahkan iblis. Kematian Kristus adalah mengalahkan iblis. Ini kita lihat dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Kita akan sama-sama membaca. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan memandang bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan, yaitu iblis yang berkuasa atas manusia. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kematian Kristus mengalahkan iblis. Iblis tidak lagi berkuasa dalam hidup saudara. Iblis tidak lagi berkuasa dalam hidup saya. Iblis tidak berkuasa lagi dalam hidup anak-anak Tuhan. Iblis tidak lagi berkuasa sesungguhnya dalam kehidupan orang-orang Kristen. Oleh karena kematian Tuhan, Dia telah mengalahkan iblis, Dia telah mengalahkan setan yang selalu menawan kita, yang selalu membelenggu kita, yang selalu mengikat kita, sehingga kita tidak memiliki keberdayaan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita dulunya tawanan iblis, hamba-hamba iblis,
iblis. Oleh karena dosa, kita yang menawan, menguasai. Tapi oleh karena kematian Tuhan Yesus Kristus, kita dibebaskan dari perbudakan dosa, yaitu tawanan iblis. Nah, lewat kematian Tuhan itu, sesungguhnya iblis itu tidak memiliki kekuatan lagi, tidak memiliki power lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sering anak-anak Tuhan bisa diperdayakan, bisa ditipu, dan sampai sekarang memang iblis itu masih suka menipu, masih suka membuat cara supaya anak-anak Tuhan itu tidak berdaya. Tapi sesungguhnya saudaraku, bahwa iblis itu tidak memiliki kekuatan. Dan inilah perlu kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita lewat kematian Tuhan Yesus Kristus, yang telah darahnya yang berkuasa itu sesungguhnya sudah mengalahkan kekuatan iblis, kekuatan setan, saudara-saudaraku. Karena Tuhan kita telah mengalahkan iblis lewat kematiannya. Kematian Kristus mengalahkan kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa setan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi perlu takut lagi terhadap iblis, terhadap setan, sebab kita adalah sudah menjadi anak-anak Allah yang sudah ditebus darah Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Dan sesungguhnya kita sudah memiliki kekuatan, yaitu kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika Tuhan sudah mati, saudara dan saya tak perlu lagi takut kepada setan, kepada iblis, kepada pendakwa-pendakwa itu, saudaraku. Sebab kita sudah menjadi anak-anak Allah oleh karena kematian Kristus. Jadi hari ini, lewat memperingati kematian Yesus, renungkan bahwa saudara dan saya tidak lagi tawanan iblis, tapi saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, saya sudah menjadi anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Ini yang perlu kita pegang teguh dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang makna yang ketiga, saudaraku, lewat kematian Tuhan Yesus itu adalah kita dimampukan untuk hidup bagi Allah. Saudara dimampukan untuk hidup bagi Allah. Saya dimampukan untuk hidup bagi Allah. Kenapa kita hidup bagi Allah? Karena Yesus sudah mati bagi saudara, bagi saya. Karena Yesus sudah mati bagi orang-orang percaya. Karena Yesus sudah mati bagi orang-orang pengikutnya, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka hari ini firman ini mengingatkan kita. Kita baca ini dalam Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Kita akan sama-sama membaca 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu mengerti bahwa kamu telah Saya baca sekali lagi. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian kita memandangnya, saudara-saudaraku Yesus yang dikasihi Tuhan. Maka kematian Kristus di atas salib memampukan kita untuk hidup bagi Tuhan. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi kita, saudaraku, sudah merdeka, sudah bebas.
dari kuasa-kuasa maut itu, saudara-saudaraku. Kita telah mati bersama Kristus. Jadi hari ini lewat kematian Yesus itu, kita mau perlu tahu bahwa saudara dan saya sudah mati bersama Kristus. Kita tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa tubuh kita telah tersalib bersama Kristus. Tangan kita telah terpaku, kaki kita telah terpaku bersama Kristus. Disalib. Jadi lewat kematian Kristus, saya sudah mati, saudara mati. Kaki saudara dipaku, kaki saya dipaku bersama Yesus. Maka ketika Tuhan hidup, disitulah juga saudara dan saya akan dihidupkan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, secara rohani, artinya kita tidak hidup untuk dosa, melainkan kita hidup bagi Allah. Jadi dalam kehidupan kita sekarang ini, berkenan kepada Allah yang tadinya terhilang. Berkenan kepada Allah yang tadinya terhilang, maka sekarang saudara sudah berkenan kepada Allah karena kita sudah mati bersama Yesus, disalibkan bersama Yesus, tangan kita dipaku bersama Yesus, kaki kita dipaku bersama Yesus, lambung kita ditumbak bersama Yesus. Maka dengan kita lain, saudaraku, bahwa kita ada kemanunggalan dengan Yesus, bahwa kita ada bersatu dengan Yesus. Dan kematian Yesus itu adalah kematian dosa kita. Dan nanti kebangkitan Yesus adalah kebangkitan kita. Dan kalau Yesus nanti naik ke surga, maka tentu sekali kita akan diangkat ke surga pada waktu Yesus datang kali kedua ke tengah-tengah dunia untuk menjemput setiap orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, saudara. Nah, hari ini, saudaraku, makna yang ketiga ini memampukan kita untuk hidup bagi Allah. Artinya, saudaraku, hidup kita ini hanya bagi Allah, hanya bagi Tuhan. Tidak ada lagi bagi yang lain. Tapi sesungguhnya hidup kita ini kita pasrahkan, kita serahkan sepenuhnya tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Sebab kenapa, saudaraku? Sebab saudara dan saya adalah sungguh-sungguh sudah menjadi milik Allah lewat penebusan Tuhan, lewat darah Yesus yang tercurah di Kalvari. Kalau dulunya di dalam bangsa Israel, kebudayaan Yahudi, kalau budak itu sudah ditebus, maka sepenuhnya itu adalah milik, kepunyaannya. Tidak ada lagi yang lain berhak kepada dia itu. Demikian juga saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus dari lumpur dosa, dan kita sudah diangkat, ditaruh di gunung batu. Maka sesungguhnya hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi sesungguhnya adalah sudah milik Kristus, sudah menjadi milik Allah. Dan kalau kita sudah menjadi milik Allah, mari kita, saudaraku, ikuti, lakukan kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tinggalkan itu dosa-dosa, kejahatan-kejahatan itu. Bahwa kita sesungguhnya, saudaraku, tidak relevan lagi tinggal di sana, tidak layak lagi tinggal di sana. Tetapi kita sudah dilayakkan tinggal bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka dikatakan, saudaraku, bahwa yang tadinya kita terhilang, yang menuju lebih kebinasaan, penghukuman yang kekal, kini kita sudah dibebaskan untuk kehidupan yang kekal, yang baru di dalam Kristus. Kita sudah dibebaskan dan kini kita sudah masuk dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara-saudaraku.
Oleh karena kasihnya yang besar, dia mengorbankan nyawanya. Darahnya tercurah bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk saudara, untuk saya, untuk kita sekalian. Betapa mahalnya darah Tuhan Yesus yang tidak dibeli, yang tidak dapat dibeli oleh emas, perak, dan berlian. Tapi darah Yesus begitu mahal, diberikannya bagi saudara dan bagi saya. Inilah yang kita renungkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tubuhnya diberikan, nyawanya diberikan, tubuhnya dipecah-pecahkan, saudara-saudara. Itulah yang perlu kita ingat dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita hargai pengorbanannya, kasihnya, cintanya buat saudara yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Agar bagaimana saudaraku, agar kita tetap hidup di dalam kehidupan yang kekal yang Tuhan mau berikan bagi saudara dan bagi saya. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kematiannya bukan kematian yang sia-sia, saudara. Dia yang tidak berdosa telah dijadikan menjadi dosa. Oleh karena kita, dia menanggung segala kutuk. Biarlah kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya yang diberikan kepada kita. Hari ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanannya yang begitu luar biasa. Sebab tiada seorang pun yang mau seperti Yesus, yang rela berkorban bagi yang lain. Hanya satu-satunya Yesus Kristus, Anak Allah yang datang dari surga, mengorbankan nyawanya bagi saudara dan bagi saya, saudara. Oleh karena itulah yang kita mengucap syukur setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu di Kalvari. Mati yang dahulunya kami kehilangan, terhilang, menuju kematian yang kekal. Tapi oleh karena pengorbanan Tuhan, kini kami menjadi yang baru di dalam Kristus dan layak kepada Kristus untuk menerima hidup kekal, surga yang mulia yang Tuhan janjikan bagi hidup saudara dan bagi hidup saya. Oleh karena itu mari kita komitmen yang baru untuk hidup di dalam Tuhan selama-lamanya. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat pengorbanan Tuhan ini, saudaraku, mari kita komitmen untuk kita hidup di dalam Tuhan, untuk kita hidup melakukan perintahnya, untuk kita tetap hidup melakukan firman-Nya, untuk kita tetap hidup untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Dengan kata lain, kita belajar menjauhkan diri dari dosa-dosa. Jangan kita ulang lagi, saudaraku, selalu masuk ke dalam dosa. Ketika dosa ditawarkan bagi kita lewat setan, lewat iblis, lewat rayuannya, mari kita tolak dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, bahwa itu tidak layak lagi bagi hidup kita, sebab kita sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Maka di Jumat Agung ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita maknai 3 hal kematian Tuhan kita itu. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan memperdamaikan kita dengan Allah. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan mengalahkan iblis dan setan yang selalu membinasakan dan selalu menawan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, adalah kematian perusahaan Tuhan Yesus Kristus atau memampukan kita untuk hidup tetap bagi Allah sendiri. Oleh karena itu, ketiga makna ini mari kita taruh dalam hati kita, pikiran kita, hidup kita. Maka lewat itu kita akan tetap setia melayani Tuhan sampai nanti Tuhan datang kali yang kedua ke tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Haleluya. Kita ingat, saudaraku, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus ini. Kita memakan
tubuh Kristus adalah roti melambangkan tubuh Kristus, dan anggur melambangkan darah Yesus yang berkuasa. Maka ketika saudara memakan tubuhnya, yakin dan percaya lewat tubuh Kristus yang kita terima, yang kita makan, maka dia memiliki kuasa yang luar biasa. Dia mampu saudaraku melakukan atau mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Apakah itu masalahmu, apakah itu persoalanmu, apakah itu problemmu, apakah itu satu penyakitmu, bila sungguh-sungguh saudara meyakini bahwa tubuh Kristus ini adalah berkuasa lewat kematiannya, hari ini saudara akan ditahirkan. Haleluya. Bila saudara sungguh-sungguh yakin ketika meminum darah Kristus ini, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun problemmu, malah sakit penyakit di hidupmu pribadi, keluargamu, ketika sungguh-sungguh meyakini bahwa darah Yesus, darah yang berkuasa, bahwa darah Yesus, darah yang ajaib, dia mampu sanggup untuk memulihkan setiap hidup kita hari ini, saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu, bahwa anggur ini bukan sekedar anggur saja, tapi di balik anggur ini ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang bekerja dalam hidup kita. Ketika itu sungguh-sungguh kita terima hari ini, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, persiapkan dirimu untuk menerima roti lambang tubuh Tuhan Yesus dan anggur lambang darah Yesus. Berikan hatimu, pikiranmu, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Oleh karena itu, mari kita lakukan perjamuan kudus hari ini di dalam merayakan kematian Tuhan Yesus adalah Jumat Agung yang kudus hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri.